Perkenalkan, nama saya Andi Jusniatan, NIM 229024951096. Bidang studi pendidikan guru sekolah dasar. Mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2. LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 6 SD Negeri 101 Pangidi. Saya melampirkan surat keterangan bebas studi dan surat pendaftaran UKIN. Adapun model yang saya gunakan adalah program Basic Learning dengan tema 5, wirausaha, subtema 2, usaha di sekitarku, pembelajaran keempat. Selamat menyaksikan. Silakan siap tangannya untuk berdoa. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Kakak kelasnya ya sudah memimpin doa hari ini ya. Sekarang coba lihat semua di bawahnya apakah ada sampah atau tidak ada? Tidak ada. Alhamdulillah ya, kelasnya bersih. Silakan perhatikan semua bajunya sudah rapi? Sudah. Ya, alhamdulillah semuanya kelihatan rapi pada hari ini ya. Ibu guru absen dulu ya. Dengarkan namanya. Atau siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Ya, sekarang silakan dikeluarkan semua alat tulis menulisnya, ya. Bukunya, pulpen, bak ajarnya semua dikeluarkan. Ya, perhatikan juga posisi duduknya. Apakah sudah bagus posisi duduk kan? Jadi sebelum kita lanjut ke pembelajarannya, seperti biasa kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional. Jadi Garuda Pancasila.
cinta tanah air, menyanyikan lagu wajib nasional. Sekarang ibu guru mau tanya, apa pelajarannya kemarin? Ada yang tahu? Pelajarannya kemarin tentang apa? Iya, Muhammad Hafiz. Ekspor batik terus meningkat. Iya, tentang ekspor batik terus meningkat. Jadi itulah pembelajarannya kemarin ya. Jadi hari ini tema kita adalah tema 5 wirausaha, subtema 2 usaha di sekitarku, pembelajaran keempat. Jadi hari ini berkaitan juga dengan pembelajarannya kemarin ya, tetap ke tema 5 wirausaha. Dan pembelajaran kita tentang hari ini tentang manfaat wirausaha dan daftar riwayat hidup. Ya. Nah, sekarang ibu guru sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Ada 4. Yang pertama itu, setelah melihat video yang ditampilkan, peserta didik mampu menganalisis berbagai manfaat keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari secara benar. Yang kedua, dengan membaca, melakukan pengamatan dan diskusi, siswa mampu mempresentasikan berbagai manfaat keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari secara jelas. Yang ketiga, setelah mengamati petunjuk, peserta didik mampu menganalisis cara membuat daftar riwayat hidup sesuai petunjuk yang diberikan dengan tepat. Keempat, dengan membaca petunjuk, siswa mampu membuat daftar riwayat hidup sesuai petunjuk yang diberikan secara tepat. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi materi kita itu tentang manfaat wirausaha dan daftar riwayat hidup. Jadi itu nantinya kalian akan mengamati video. Setelah mengamati video, kalian akan mendiskusikan masalah mengenai wirausaha ya, dan daftar riwayat hidup. Nantinya ibu guru akan bagi kelompok dulu ya. Kemudian mengerjakan LKPD. Setelah itu menyajikan hasil karya ya, atau hasil kerja kelompoknya. Setelah itu penghargaan, nanti ada penghargaan untuk kelompok yang terbaik hari ini ya. Kemudian tes evaluasi. Jadi itulah kegiatan kita pada hari ini. Apa tadi materinya? Yang pertama tentang manfaat ya, manfaat wirausaha ya. Tentunya kalian pernah melihat contoh-contoh wirausaha dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapa yang bisa menyebutkan? Saya. Ya, silakan Bu Sina. Usaha fotokopi. Iya, pintar, usaha fotokopi. Jadi itu termasuk wirausaha ya. Apakah ada lagi contoh yang lain? Ya, yang itu. Usaha bengkel. Usaha bengkel. Tepuk tangan dulu untuk teman yang sudah jawab. Iya, pintar. Berarti sudah tahu ya contoh-contoh dari wirausaha. Untuk memperjelas atau menambah pengetahuan kalian, atau ya, jadi sekarang kita amati dulu video yang akan ibu tampilkan ya. Amati. Kemudian apa kira-kira masalah-masalah yang ada dalam video tersebut. Silakan disiapkan catatannya, buku catatannya ya. Dicatat tentang apa dalam video tersebut. Bagaimana siap? Usaha apa saja yang ada di sekitarmu? Bagaimana usaha tersebut dapat bermanfaat untuk dirimu dan orang lain di sekitarmu? Silakan diamati ya. Wirausaha apa yang ada di sini? Nah, anak hebat, ayo mengamati. Jenis usaha pada gambar sering kita temukan di sekitar kita, yaitu usaha fotokopi, pangkas rambut, dan bengkel. Dari kegiatan wirausaha yang dilakukan pada gambar memberikan manfaat untuk orang di sekeliling. Contohnya, usaha fotokopi bermanfaat untuk meringankan dan memperingkas pekerjaan para pelajar. Gimana, sudah diamati semua videonya? Sudah. Nah, sudah diamati ya. Sekarang
Coba disebutkan. Usaha fotokopi dan tukang pangkas rambut dan bengkel. Ya, apakah itu benar? Ya, bagi dulu tepuk salut untuk Muhammad Hafiz. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Iya, pintar sekali ya, Hafiz. Jadi yang pertama tadi itu gambarnya adalah usaha fotokopi. Yang kedua, yang ketiga, bengkel. Ya, tentunya sudah kalian tahu. Jadi itu termasuk apa? Termasuk apa lagi? Ya, usaha. Ya. Nah, tadi usaha fotokopi. Siapa yang bisa menyebutkan manfaatnya? Apa manfaat usaha fotokopi yang tadi dia ada? Ayo. Bermanfaat untuk meringankan dan memperangkas pekerjaan para pelajar, menyediakan berbagai macam APK. Iya, pintar. Apakah sudah benar? Benar. Beri dulu tepuk salut untuk Sinat. Tepuk salut. Salut, salut. Usaha fotokopi adalah meringankan pekerjaan masyarakat atau mahasiswa ya, tentunya pelajar. Kemudian apa lagi? Berbagai macam ATK itu alat tulis menulis. Sekarang gambar kedua, siapa yang bisa menyebutkan saya? Rian, silakan berdiri dulu ya. Rian, berdiri sambil menjawab. Tukang pangkas rambut membantu masyarakat yang ingin merapikan rambut atau memotong rambut. Bagaimana? Benar? Benar. Ya, salut dulu untuk Mama Ria. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Saya mau tanya, kan tadi sudah tahu itu tadi contohnya wirausaha. Sekarang apa kira-kira pengertian dari wirausaha? Apa pengertiannya wirausaha? Siapa yang bisa? Nah, kan tadi ada di dalam video. Apa kira-kira pengertian wirausaha? Tapi ada ilmiah. Silakan berdiri. Kegiatan wirausaha, kegiatan ekonomi beragam jenisnya. Ada orang yang bekerja untuk orang lain, ada juga yang mendirikan usaha sendiri. Iya, pintar. Tepuk salut untuk Sofia. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, jadi itu pengertian dari wirausaha. Itu adalah suatu kegiatan yang beragam jenisnya, ya, yang dilakukan oleh apa? Ada yang bekerja, ada orang yang bekerja untuk orang lain, ada juga yang mendirikan usaha sendiri. Ya, guru bagi dulu kelompok ya. Nantinya di LKPD ada gambar yang akan kalian diskusikan, masalah-masalah yang ada di dalam LKPD yang harus kalian diskusikan secara berkelompok. Tapi ibu guru bagi kelompok dulu, ya. Di sini cara pembagian kelompoknya, ibu guru memiliki kartu bilangan di sini ya. Nomor 1, 2, dan 3. Siapa yang mencabut nomor 1 berarti kelompok 1. Yang mencabut 2 berarti kelompok 2. Yang mencabut 3 berarti kelompok 3. Ya, sekarang silakan dulu ke depan.
tidak perlu keluar dari sekolah untuk jajan. Gambar kedua adalah layanan mencuci pakaian. Gambar ketiga, manfaat penjual buah-buahan dan sayuran adalah memenuhi kebutuhan masyarakat seperti buah-buahan, sayuran, makanan pokok. Contohnya ubi dan jagung. Iya. Bagaimana? Kelompok 2 dan kelompok 3 ada tanggapan mengenai hasil kerja dari kelompok 1? Ya, ada. Kelompok 2 silakan ditanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menanggapi hasil kerja dari kelompok 1. Gambar 1. Menurut saya, manfaat kantin sekolah siswa dapat memenuhi kebutuhan siswa. Iya. Jadi itulah tanggapan dari kelompok 2. Jadi ada tambahan dari kelompok 2 ya. Dia mengatakan bahwa selain manfaat yang kalian katakan, manfaatkan di sekolah adalah memenuhi kebutuhan siswa. Ya, beri dulu tepuk tangan untuk kelompok 1. Tepuk tangan. Ya, akan duduk kembali. Ya, selanjutnya kelompok 2. Silakan ke depan. Menyajikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 2. 1. Amati gambar usaha di bawah ini, kantin sekolah. Manfaat kantin sekolah, siswa dapat memenuhi kebutuhan siswa. Gambar 2. Bunda Laundry memudahkan mencuci pakaian ketika capek. Ya. Apalagi? Gambar 3. Penjual sayuran dan buah-buahan dan makanan pokok. Manfaat penjual sayuran, buah-buahan dan makanan pokok memenuhi kebutuhan masyarakat seperti buah-buahan, sayuran dan makanan pokok. Contohnya jagung dan ubi. Ya. Beri dulu tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan duduk kembali. Selanjutnya kelompok 3. Silakan ke depan presentasikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 3. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 3. Manfaat dari kegiatan usaha di atas. Gambar 1. Kantin sekolah. Dengan adanya kantin sekolah, siswa dapat memenuhi kebutuhan siswa. Gambar 2. Tante laundry. Dengan adanya laundry, layanan mencuci pakaian dengan mudah. Gambar 3. Penjual sayuran, buah-buahan dan makanan pokok. Manfaat penjual buah-buahan dan sayuran memenuhi kebutuhan masyarakat seperti buah-buahan, sayuran dan makanan pokok. Contohnya jagung dan ubi. Iya. Jadi itulah hasil presentasi dari kelompok 3. Bagaimana? Kelompok 1 dan 2 ada tanggapan? Ada tanggapan kelompok 1? Ada. Silakan ditanggapi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, saya akan menanggapi hasil kerja dari kelompok 2/3. Gambar 2 adalah layanan mencuci pakaian. Ya, ada tambahan dari kelompok 1 ya. Jadi layanan itu tadi Bunda Laundry itu manfaatnya layanan
Ya, sekarang sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya kita ice breaking dulu ya. Ice breaking dulu. Bagaimana siap? Berdiri dulu semua. Coba ke depan. baru menikah. Kalau sudah menikah berarti statusnya menikah. Tapi di sini belum ada yang menikah ya, karena kita masih dalam proses pertumbuhan. Ya, masih belajar juga. Yang masih SD juga belum cukup. Sudah paham contoh tentang daftar riwayat hidup? Paham ya. Sekarang ibu guru bagikan dulu LKPD lagi ya. Kegiatan kedua kita ya, adalah mengisi daftar riwayat hidup. Silakan diisi ya. Kemudian nantinya dikumpulkan. Silakan diisi.
Gimana? Sudah selesai? Nah, sudah selesai. Silakan ketua kelompoknya dikumpul. LKB ini ya sudah. Ya, serta ya. Tadi kalian sudah mengerjakan LKPD yang ibu berikan. Sekarang ibu guru akan memberikan penghargaan bagi kelompok yang terbaik hari ini. Tadi sudah ibu guru nilai ya. Hasil bacaan reward hari ini atau penghargaan adalah kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, bagaimana kelompok 2? Senang dapat reward hari ini? Senang. Ya, sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali. Ya, yang lainnya tidak boleh merasa berkecil hati ya. Jadi pembelajaran berikutnya usahakan lakukan juga yang terbaik ya. Sekarang ibu guru mau tanya, apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Atau pembelajaran tentang apa tadi pelajarannya? Siapa yang bisa? Nah, silakan sini ke depan. Coba ke depan dulu. Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah tentang wirausaha dan daftar riwayat hidup. Ya. Bagaimana benar? Nah, tepuk tangan dulu untuk sinar di ini. Jadi itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini ya. Tadi kita sudah belajar tentang manfaat kewirausahaan dan mengenai petunjuk pengisian daftar riwayat hidup. Dan kalian tadi sudah mengisi data-datanya ya, riwayat hidupnya. Perhatian? Ya, sekarang silakan ditutup dulu bukunya semua. Nah, karena kita akan melakukan evaluasi. Nah, jadi kita akan melakukan evaluasi pembelajaran ya, evaluasi di akhir pembelajaran. Silakan ditutup dulu bukunya. Ibu bagikan dulu. Silakan ditulis namanya dulu ya. Dikerjakan evaluasinya? Ya, silakan dikumpulkan ketua kelompoknya. Ya, perhatian. Ya, jadi alhamdulillah tadi kita sudah melaksanakan pembelajaran sampai tahap penutup. Sekarang sudah tahap penutup ya. Jadi ada pun pesan ibu guru, jangan pernah berhenti untuk belajar. Teruslah belajar agar apa yang dicita-citakan bisa tercapai.